Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Lupiana Januari dengan NIM 12020800057. Saya dari kelas 5A, Prodi Pendidikan Kimia, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Untuk judul proposal itu sendiri yaitu penerapan model pembelajaran berbasis proyek based learning dengan metode biomonitoring untuk meningkatkan cara berpikir tingkat tinggi siswa terhadap bahaya logam berat Hg atau merkuri terhadap air sungai. Adapun latar belakang masalah yang saya ambil adalah merkuri atau Hg ialah logam berbahaya bersama dengan timbal atau Pb serta kadium Cd. Itu merupakan salah satu logam berat dengan efek racun sangat berisiko. Merkuri dianggap selaku logam yang beresiko sebab mudah diserap tubuh selaku ion ataupun dalam wujud senyawa khusus. Merkuri bisa mengganggu fungsi bermacam enzim dalam badan apalagi menimbulkan sel kerusakan. Logam berat ini berjenis kontaminasi yang amat beresiko sebab bersifat non-biodegradable serta beracun dan bisa terakumulasi dalam kaitan makanan. Salah satu pemicu pencemaran merkuri pada tubuh ialah penambangan emas oleh orang ataupun kerap diucap penambangan emas tanpa izin. Pencemaran merkuri pada ekosistem perairan berakibat pada komunitas biota tercantum makroinvertebrata. Salah satu makroinvertebrata perairan ialah bioindikator berarti kendala kualitas perairan. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu adalah bersumber pada latar belakang permasalahan yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa dapat dikemukakan rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis proyek based learning terhadap bahaya logam berat Hg pada sungai. Yang kedua yaitu bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa terhadap penerapan model pembelajaran inquiry berbasis proyek. Mohon maaf ada kesalahan, pembelajaran berbasis proyek based learning metode biomonitoring terhadap bahaya logam berat Hg pada sungai. Adapun tujuan penelitian itu yakni untuk penerapan model pembelajaran berbasis proyek based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa terhadap bahaya logam berat Hg terhadap sungai. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa terhadap penerapan model pembelajaran berbasis proyek based learning dengan metode biomonitoring terhadap bahaya logam berat Hg pada sungai. Selanjutnya di sini adapun manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bisa ditujukan juga untuk guru, yaitu untuk membagikan data mengenai hal bentuk pembelajaran berbasis proyek pada siswa untuk mengetahui bahaya logam berat Hg terhadap sungai. Selanjutnya yaitu untuk siswa, untuk menyesuaikan siswa untuk belajar aktif serta meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam mengetahui bahaya logam berat Hg. Selanjutnya untuk sekolah yaitu untuk membagikan partisipasi yang bagus mengenai alat pembelajaran berbasis proyek based learning metode biomonitoring. Selanjutnya di sini ada definisi operasional. Yang pertama yaitu ada model pembelajaran proyek based learning. Model pembelajaran proyek based learning ini adalah bentuk pembelajaran inovatif yang melingkupi project work di mana siswa bertugas dengan cara mandiri, yakni membuat pembelajarannya serta mengubahnya jadi produk yang jelas, menurut Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana. Selanjutnya yang kedua yaitu kemampuan berpikir tinggi. Untuk kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini merupakan keahlian siswa untuk mengambil ketetapan, memecahkan permasalahan, menguasai rancangan, serta filosofi yang lingkungan dan mengenali dasar ilmu wawasan untuk
menjauhi kesalahpahaman ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu metode logam berat Hg. Logam berat Hg ini merupakan merkuri atau Hg. Nah, merkuri ini merupakan salah satu logam berat yang sangat beresiko dan diketahui merkuri ini memiliki nomor molekul 80 dengan simbol kimia Hg. Selanjutnya itu ada metode biomonitoring. Nah, metode biomonitoring ini merupakan eksploitasi organisme untuk memantau serta memperhitungkan atau mengetahui situasi tertentu. Dalam ini untuk biomonitoring itu untuk pengambilan data berapa banyak logam berat Hg yang ada di dalam sungai. Selanjutnya yaitu ringkasan kajian teoritis. Yang pertama ada model pembelajaran project based learning. Pembelajaran berbasis proyek ini menawarkan kesempatan siswa untuk belajar serta bekerja sama untuk memecahkan permasalahan. Juga menyampaikan hasil kerjaannya pada audiens dan dibuat presentasi. Selanjutnya itu siswa dengan cara aktif ikut serta dalam mendeskripsikan permasalahan, memecahkan permasalahan, membuat keputusan serta aktivitas analitik yang lain. Menurut hasil penelitian Miswanto pada tahun 2011 membuktikan bahwa pemakaian pembelajaran berplatform proyek ini bisa mempengaruhi yang positif kepada siswa. Tidak hanya mempengaruhi pada hasil belajarnya gitu. Selanjutnya yaitu ada metode biomonitoring. Metode biomonitoring ini merupakan metode kontrol kualitas air lewat penanda biologis atau bioindikator yang dikala ini sedang dibesarkan di sebagian negara. Bioindikator ini merupakan kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan. Jenis ideal yang dapat digunakan sebagai bioindikator ini adalah organisme akuatik yang tidak memiliki tulang belakang atau makroinvertebrata. Selanjutnya itu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Menurut Budiarta pada tahun 2011, kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir kompleks yang mencakup mengurai materi, mengkritisi, serta menciptakan solusi pada pemecahan masalah. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini merupakan cara yang tidak hanya terdiri dari meningkatkan serta melapalkan data yang diketahui. Selanjutnya yaitu logam berat Hg. Logam berat Hg atau merkuri merupakan bagian jejak yang mempunyai sifat cair dengan berat tipe serta konduktivitas listrik yang tinggi pada temperatur kamar. Merkuri yang terkandung dalam limbah ataupun kotoran dari perairan biasanya diganti oleh kelakuan mikroorganisme jadi bagian metil merkuri atau CH3Hg yang tidak hanya mempunyai kelarutan yang tinggi, mempunyai sifat toksik serta pengikatan yang kuat, paling utama untuk badan. Di antara berbagai logam berat tersebut, yang tadi seperti Pb dan Cd, merkuri tergolong polutan yang paling berbahaya. Selain itu, ternyata produksinya cukup besar dan penggunaannya di beberapa daerah cukup luas. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas belajar anak didik bisa diklasifikasikan jadi aspek internal juga eksternal. Salah satu aspek eksternal yang butuh dicermati merupakan metode pembelajaran yang diaplikasikan oleh guru. Metode pembelajaran yang efisien merupakan yang dicocokkan dengan tujuan pembelajaran, modul yang disajikan, kondisi anak didik, serta sarana yang ada. Dalam cara belajar mengajar, khususnya di bidang kimia sekolah dasar, umumnya masih memakai tata cara ceramah. Alhasil siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Kali ini untuk mengetahui bahaya dari logam berat merkuri atau Hg dilakukan dengan proses biomonitoring yang telah dilakukan di DLH Provinsi Jawa Barat di Provinsi Jawa waktu itu. Banyak siswa yang masih belum mengetahui apa itu merkuri serta bahayanya merkuri terhadap
air sungai yang ada di sekitar rumahnya, juga terkadang dengan tidak sadar pencemaran air ini dilakukan oleh mereka sendiri. Selanjutnya di sini ada metode penelitian, yaitu yang pertama ada desain penelitian. Pada desain penelitian ini, rancangan penelitian ini dipakai. Penelitian ini pada dasarnya berpedoman untuk dengan cara prosedur serta tahapan penelitian tindakan kelas. Diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, serta refleksi. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjeknya yaitu siswa kelas 11 ilmu pengetahuan alam semester ganjil. Yang selanjutnya ada prosedur penelitian. Nah, yang pertama yaitu ada peralatan. Karena ini merupakan proyek, jadi dilakukan di laboratorium DLH Provinsi Jawa Barat. Dilakukan juga menggunakan peralatan yang ada di sana seperti spektrometer serapan atom atau SSA, penganalisis uap atau merkuri yang didinginkan, gelas kimia, pipet volumetrik, dan botol bakar, Erlenmeyer, corong kaca, kaca arloji, pemandian air, 1 set filter kosong, dan juga botol semprot. Untuk bahannya yaitu ada air tanpa mineral, asam nitrat, dan juga sampel dari air sungai. Untuk persiapan pengujiannya itulah tahap pertama yaitu pembuatan larutan baku logam raksa 10 mg. Kemudian pembuatan larutan baku logam raksa sebanyak 1,0 mg. Kemudian pembuatan larutan baku logam raksa sebanyak 0,1 mg. Kemudian pembuatan larutan kerja raksa. Selanjutnya pembuatan kurva kalibrasi. Dan terakhir yaitu pengujian sampel. Maka dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pengukuran kadar Hg dalam air yaitu sebanyak kurang dari 0,000024 mg per liter dengan baku mutu air sungai dan sejenisnya sebesar 0,002 mg per liter. Nah, menurut pada PPRI nomor 22 tahun 2021 lampiran 6 kelas 2 tentang baku mutu air sungai dan sejenisnya menunjukkan bahwa nilai merkuri yang ada di daerah Koyot itu merupakan nilai yang terkecil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.